Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bit-taubati wal istighfar wa nahana 'anil ma'siyati wal israr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghaffar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihil athhar, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fil istighfar wa taubati wa iyadatil marid. Ini adalah satu bab yang menggemarkan tentang istighfar, tobat dan mailangi orang yang sakit. Jadi dalam bab ini ada dua. Pertama istighfar dan tobat. Yang kedua adalah menjinguk orang yang sedang garing. Qala Allah Ta'ala wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahimah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ditujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, istighfarlah engkau kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk minta ampun, untuk istighfar. Padahal beliau sudah dijamin oleh Allah terhindar daripada dosa. Kenapa demikian? Beliau diperintah untuk minta ampun karena istighfar itu tujuannya adalah bukan hanya menghapus dosa. Istighfar itu manfaatnya, faidahnya bukan semata-mata untuk menghapus dosa, tetapi termasuk di dalam faidah manfaat istighfar itu adalah meninggikan derajat daripada orang yang beristighfar. Para ulama telah mencatat setidaknya ada 10 faidah istighfar. Yang pertama, takfiruz dzunub, menghapuskan dosa. Bagi orang-orang yang berdosa, dengan istighfar, dengan minta ampun kepada Allah, sebenar-benar minta ampun, dosanya dihapuskan. Yang kedua, taisirul rizki. Istighfar itu manfaatnya pula adalah
memudahkan datangnya rezeki. Artinya rezeki itu kada dilapahi datangnya. Rezeki itu lancar datangnya, kada sandat, kada sulit mendapatkannya. Ada macam-macam cara Allah mendatangkan rezeki kepada hambanya. Ada yang dengan susah payah, risikonya tinggi, hanya dapat duit. Ada orang nang berdagang hanya dapat duit. Ada orang duduk di kursi dapat duit. Ada orang nang guring di antara orang duit. Dengan istighfar ini Allah permudah datangnya rezeki kepada kita. Yang kedua, yang dimudahkan rezeki. Yang ketiga, idhabul humum wal gumum, dihilangkan duka cita, kesedihan, kerisauan, baik risau yang telah lalu, risau yang sedang dihadapi, atau kerisauan yang akan dihadapi. Isuk tagihan sampai itu kerisauan yang akan dihadapi, maka kada denang pajang dibayarakan. Istighfar kepada Allah, maka kerisauan itu akan hilang. Perkala kawa kada kawa bayar itu lain masalahnya, duka cita ditarik oleh Allah. Idhabul humum wal gumum. Dalam keadaan ketakutan, takut lawan makhluk Allah, takut lawan binatang, takut lawan hantu, takut lawan jin. Nah, sedang ketakutan itu istighfar kepada Allah, itu akan menghilangkan ketakutan. Yang keempat, makhrajun an kulli dhiqin wa syiddah, jalan keluar dari tiap-tiap kesempitan, kesulitan. Masalah yang sulit dihadapi, baik perkara keluarga, perkara tetangga, perkara kawan, perkara macam-macam, masalah-masalah yang sulit kita hadapi, bawa istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang baik. Yang kelima, barakatun fil amwal wal aulad, berkah harta dan anak, keluarga. Dengan istighfar Allah turunkan barakah, harta jadi beberkah, anak jadi anak nang beberkah. Yang keenam, wa husulul amal, dicapainya cita-cita. Orang yang banyak istighfar itu cita-citanya selalu dikabulkan oleh Allah. Yang ketujuh, as-salamat minal bala wal afat, orang yang istighfar itu diselamatkan Allah daripada bala dan bencana. Yang kedelapan, orang yang istighfar itu mahabbatullahi ta'ala, dapat kecintaan dari Allah. Yang kesembilan, istighfar itu taskilun lil qalbi, menggusok bagi hati, mengkilapkan bagi hati kita. Yang ke-10, raf'ud darajat, mengangkat derajat. Dengan istighfar, makin banyak istighfar kita, makin banyak faedah yang kita dapatkan daripada yang 10 perkara tadi. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengazab mereka sedangkan engkau wahai Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Sewaktu Nabi kita dakwah di Mekah, orang-orang kafir Quraisy ini menentang, wahai
wahai Rasul, wahai Muhammad, andai kata engkau itu benar Rasulullah, turunkan kami hujan batu di langit. Andai kata ikam tu bujur-bujur Nabi, bujur-bujur Rasul, hancurkan Makkah ini. Allah menjawab, ujar Tuhan, selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka, Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka itu. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka masih mau beristighfar kepada Allah. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan kita, telah pindah dari satu alam ke alam yang lain. Kita yang ditinggalkan ini agar terhindar dari azab Allah, Allah mengatakan istighfar. Dengan istighfar maka kita akan terhindar daripada azab Allah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah tobat yang nasuha, tobat yang sebenar-benar tobat. Ada yang mengatakan tobat nasuha itu artinya tobat dari seluruh dosa. Walaupun kita sah, tobat itu dari sebagian dosa sah, tetapi itu kada termasuk tobat nasuha. Ada yang mengartikan tobat nasuha itu tobat yang tidak akan terulang lagi. Misalnya kita ketujuh berjudi, ketujuh berbuat maksiat macam-macam. Nah sekarang kita kawat tobat sudah semacam. Nah itu sah aja tobatnya. Karena bulan akan datang tobat pulang dari dosa nang sebutingnya. Bulan akan datang tobat pulang dari dosa nang sebutingnya. Nah itu tobat itu sah, tetapi bukan termasuk golongan tobat yang nasuha. Para muhibbin rahimakumullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih bil yaum aktsara min 70 marrah, rawahul Bukhari. Abi Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah pada sehari lebih dari 70 kali. Nah, para muhibbin rahimakumullah, hadis ini memberikan faedah, petunjuk kepada kita bahwa istighfar itu mesti disertai tobat. Kalau istighfar semacam aja, tobatnya kadada la yampa naf'an kamila, kada manfaat nang sempurna. Nah, ini jar Nabi kita, innila astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aku istighfar dan tobat, jadi mesti digabung dua macam itu. Nah, jadi artinya kalau kita astagfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah, atau ya Allah berilah hamba ini ampunan, tapi masih aja melakukan dosa, kada berhenti. Nah ini istighfarnya kada bermanfaat sebagaimana manfaat yang diharapkan. Mestinya kita ini berhenti dahulu melakukan satu dosa, kemudian kita menyesali, bercita-cita kada mau ulang lagi, nah hanyar minta ampun kepada Allah. Nah itu yang bermanfaat sempurna. Setiap kali kita mengucap astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah, itu mesti disertai dengan penyesalan hati,
terhadap perbuatan dosa, mesti disertai dengan cita-cita kada akan mengulang dosa lagi, dan mesti berhenti daripada melakukan dosa. Umpamanya kita berutas amas laki-laki, kan kada boleh berutas amas. Nah, ini di tangan ini amas, lalu beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, tapi amasnya ada di tangan dipakai nih. Nah, aku minta ampun kepada Allah, minta ampun, tapi dalam keadaan maksiatnya kada dihentikan. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama sufi istighfarul kadzabin, istighfar orang pendusta. Minta ampun tapi masih. Jadi istighfar tadi dapat faidah yang 10 macam tadi manfaatnya. Itu mesti istighfar yang disertai dengan tobat. Disertai dengan tobat. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah tadi beristighfar, bertobat lebih dari 70. Padahal satu istighfar kalau sudah itu benar, itu sudah menghapuskan dosa, sudah mendatangkan manfaat-manfaat yang lain tadi. Tapi Rasulullah beristighfar lebih 70 kali. Nah, kenapa demikian? Ini memberikan petunjuk faidah kepada kita bahwa di dalam seluruh anggota tubuh kita ini itu berpotensi melakukan maksiat. Kalau kada dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di rambut bisa mendatangkan maksiat. Di sisingut bisa mendatangkan maksiat. Disingut memanting menakutani orang. Orang yang jaga-jaga tuh kan masakan berpengaruh menakutani orang itu. Terus sisingut nang maulah jadi dosa. Telinga tempatnya ada dosa. Mata, mulut maginnya lagi. Nah, jadi seluruh tubuh kita ini berpotensi mendatangkan maksiat. Kalau dihitung-hitung saling banyakkan maksiat yang ada di tubuh kita ini. Nah, oleh karena itu memerlukan istighfar yang banyak juga. Sampai-sampai Nabi kita istighfar kepada Allah lebih daripada 70 kali di dalam seharinya. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi law lam tuznibu la dhahaballahu ta'ala bikum wa la ja'a biqaumin yuznibun fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum. Rawahu Muslim wa Ahmad. Dan daripada Abi Hurairah pula beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi diriku di tangan Allah, jikalau kalian ini tidak melakukan dosa, kada mau berdosanya, semuaan kada hendak berbuat dosa, niscaya Allah hilangkan kalian dari permukaan bumi ini, dimatikan oleh Tuhan. Dan Allah datangkan dengan kaum penduduk yang berdosa dan istighfar, berdosa dan istighfar. Fayaghfiru lahum, maka Allah mengampuni bagi mereka itu. Karena kalau Allah ini kada tenang diampuni lagi, nah apa gunanya Tuhan berisi ngaran Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Maha Pengampun? Itu gunanya untuk orang-orang yang minta ampun kepada Allah. Jadi Allah itu katuju amun kita ini bila mana berbuat dosa minta ampun, walaupun 70 kali sehari. Berbuat dosa minta ampun pulang lawan Tuhan, berbuat dosa minta ampun pulang lawan Tuhan. Minta ampun yang sebenarnya tadi, bukan minta ampunnya orang yang maulu-ulu, bukan minta ampunnya orang-orang yang pendusta. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum sakata ala ba'iri
wa qad adallahu bi ardi falad, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah sangat gembira dengan tobat hambanya. Lebih gembira Tuhan daripada salah seorang kalian yang terjatuh di atas tunggangannya dan sungguh ditinggalkan dia oleh tunggangannya di tanah hutan belantara. Nah, artinya kalau kita tuh di hutan belantara nang kada ada manusia, betunggangan unta, di unta itu ada bekal-bekal makanan minuman kita. Sekalinya untanya ini hilang, hilang. Nah kasih tu kamari mencari kada taulihi, kaguringan kalapahan mencari kaguringan. Babaya bangun guring, datang untanya di higa awak ada, lengkap dengan bekal-bekal yang sudah disediakan kada kurang. Nah kayak apa gembiranya kita di saat itu. Nah Allah lebih gembira dari orang ini bila mana hambanya bertobat kepada Allah Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, daripada Allah sukanya kita bertobat itu, maksiat nang dahulu nang kita lakukan tuh dirubah jadi taat. Nah, mencuntan biasa, merampok biasa, menipu biasa orang, berdusta biasa, macam-macam maksiat. Lalu inya nih tobat, sebujur-bujur tobat. Allah sangat gembira. Daripada gembiranya Tuhan, dosa-dosa itu dirubah dalam catatan amalnya menjadi pahala, menjadi taat. Makin banyak maksiat yang inya tobat, makin banyak pahala yang ia dapatkan. Nah saya kong ini tobat daripada satu dosa. Nah saya kongnya pulang tobat dari 100 dosa. Nah pahala tobatnya ganal nang 100 dosa itu. Karena Allah lebih suka dengan tobatnya orang yang banyak berbuat dosa itu. Para muhibbin rahimakumullah, jadi istighfar, minta ampun kepada Allah itu merupakan satu kewajiban bagi kita, karena kita ini selalu berbuat dosa, selalu berbuat dosa. Begitu kita bangun, kita buka lawang, buka jendela, kadang-kadang sudah berbuat dosa. Mata melihat nang haram, telinga mendengar nang haram. Jadi istighfar ini adalah, tobat ini satu kewajiban bagi kita yang dilakukan setiap hari. Dan oleh para ulama, mereka telah menetapkan sesuai dengan firman Allah, hadis Rasulullah, bahwa waktu yang paling tepat untuk minta ampun istighfar itu waktu sahur, itu paling baik. Di akhir malam. Kenapa lebih baik di situ? Pertama, Allah memuji orang yang minta ampun di waktu itu. Yang kedua, orang yang minta ampun di waktu itu adalah di waktu Allah menawarkan ampunan. Allah berseru, ayo wahai hamba-hambaku, hal min mustaghfir, adakah yang minta ampun, fa'aghfiralah, aku ampuni baginya. Nah di saat itu kita minta ampun, maka diterima itu lebih dekat daripada kita minta ampun di waktu-waktu siang, di waktu-waktu yang lain, walaupun sama-sama pada baik. Tetapi yang terbaik itu adalah waktu menjelang akhir malam tadi. Dan istighfar yang dianggap baik oleh para ulama, seperti yang kita sebutkan dalam beberapa minggu yang lewat, ya Rabbi amartani fa'ata'tuka hadza sahar faghfirli. Nah itu istighfar yang khusus dibaca waktu sahur. Di waktu lain jangan dibaca itu, ada cocok. Ya Rabbi amartani fa'ata'tuka, ya Tuhan
engkau perintahkan aku, fa'ata'tuka, aku taat kepada engkau. Wa hadza sahar, ini waktu sahur, faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Nah, amunnya ada hajat tambahi di situ. Misalnya, faghfirli, ampuni aku ya Allah, waj'alni, jadikan aku min ibadikas shalihin, umpamanya hamba engkau yang saleh, atau napa tambahi lagi. Nah, habis masalah yang pertama tobat dan istighfar. Wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah memerintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid, dengan mailangi orang garing. Mailangi orang yang sakit itu dianjurkan dalam agama, tetapi ada aturan-aturannya, ada cara-caranya. Nang bila kada tahu aturan cara-caranya itu, baik kada usah bailang kepada orang garing. Kenapa? Karena bisa maulah jadi kada baik, bisa membuat dosa. Jadi sebelum kita bailang ke orang garing, mesti tahu tata caranya. Oleh para ulama dijelaskan bahwa kalau kita bailang ke orang garing itu, pertama khifatul jalsah, jangan terlalu lawas. Jangan terlalu lawas. Yang kedua, wakilatus soal, jangan banyak tanya. Jangan tatakunan, jangan banyak sakit napa, apabila mulainya, nah, kayak apa kisahnya. Orang sudah sakit macam-macam ditakuni pula. Jangan banyak tanya. Yang ketiga, wa izharir rikkah, menampakkan kelembutan kepada nanggaring ini. Yang keempat, wa du'a bil afiyah, mendoakan dia agar afiat, sihat dan afiat. Nah, yang kelima, wa ghaddil basar anil aurat, menjaga mata daripada aurat. Kadang garing, kadang-kadang bini sidin nang maharagu, kadang-kadang anak sidin nang bebinian maharagu. Nah, kita nang bailang ini bertemuan lawan orang-orang nang kita kada boleh memandang auratnya. Bila adab-adabnya ini terpenuhi, maka bailang lawan orang garing itu mendatangkan rahmat kepada nang bailang dan nang diilanginya. Nah, bila kada macam itu, sebaliknya. Yang kedua, Nabi kita memerintahkan wattiba'il janaiz, mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah ini pun ada aturannya. Antara lain aturannya mengikuti jenazah ini tarkul hadis, meninggalkan bepandiran. Meninggalkan bepandiran. Yang kedua, wa izharul khusyuk, menampakkan kekhusyuan. Yang ketiga, zikrul maut, mengingat mati. Ini aku kena kayak itu juga. Yang keempat, al-masyu amamal jenazah, berjalan itu di depan jenazah, jangan di belakang jenazah. Ma'antar ke kubur atau ma'antar ke masjid untuk menyambayangakan. Nang mengiring jenazah ini berjalannya di depan jenazah, jangan di belakang jenazah. Nah, itu sunnah macam itu. Yang ketiga, wa tashmitil atis, Nabi kita memerintahkan mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin, yang mengucap alhamdulillah. Ujar Nabi kita, idza atasa ahadukum fahamidallah ta'ala fasammitu fa illam yahmadillah fala tusammitu. Bila bersin salah seorang kamu, maka dia mengucap alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah. Amunnya kada ba alhamdulillah, jangan pakai yarhamukallah. Wahin pamannya inya, tapi kada alhamdulillah, beranaya-naya kita. Amun alhamdulillah, yarhamukallah. Yang keempat, wa ibraril muqsim,
meluluskan orang yang bersumpah. Termasuk di sini contohnya orang bernazar. Aku bernazar hendak mengundang ikam ke sini umpamanya. Nah, ini kita sangat dianjurkan, bukan wajib, kada, sangat dianjurkan untuk mengabulkan hajatnya itu apabila orang ini pakai bersumpah. Tetapi perlu diingat, makruh kita memakai sumpah untuk minta-minta kepada orang. Amun kita wani melanggar nang makruh itu, orang pun jadi makruh, jadinya dia menolak permintaan itu. Karena memenuhi permintaan orang yang bersumpah atau nazar itu sangat dianjurkan di dalam agama kita. Bernazar, nah, hendak ini lawan ikam umpamanya. Nah, kan itu. Lalu mau kada mau kita ini dituntut lebih kuat untuk mengabulkan hajatnya, karena orang ini sudah bernazar, sudah memakai sumpah ngarannya. Wa nasril mazlum, dan menolong yang dizalim, orang yang teraniaya disuruh Nabi kita menolong, imma dengan perkataan, imma dengan tangan, sekurang-kurangnya dengan doa. Wa ijabatid da'i, Nabi kita menyuruh juga kepada kita untuk menulaki saruan, menghadiri undangan. Itu pun disuruh Nabi kita menghadiri undangan itu nang sesuai dengan syarat-syaratnya. Karena menghadiri undangan itu ada nang wajib, seperti menghadiri orang bepengantinan, itu wajib. Ada menghadiri undangan itu sunat, seperti menghadiri orang bersalamatan. Nah, ada menghadiri undangan itu nang haram, seperti menghadiri undangan nang di situ banyak maksiat-maksiatnya. Itu banyak maksiat di situ. Berkumpul laki-laki, bini-bini, nah auratnya kelihatan. Nah, kita di situ diundang ke situ, kita haram mengabulkannya. Kecuali kita kau menegakkan amar ma'ruf di tempat itu, nahi munkar kawa, nah ayo jatuhlah kepada undangan itu. Yang terakhir, wa ifsya'is salam, Nabi kita menyuruh untuk menebarkan, mengucapkan assalamualaikum kepada orang yang engkau kenal atau yang tidak engkau kenal. Nah, hadis ini muttafaq alaih dalam Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya at-targhib bil khawf war raja. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.